lanjutkan, di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan anak, yaitu dengan deteksi dini perkembangan anak melalui format DDST. Video yang tadi saya sudah menjelaskan tentang DDTK. Apa bedanya DDST dan DDTK? Di sini adalah sama, bahwa DDTK dan DDST adalah sama-sama untuk deteksi dini perkembangan anak. Cuman bedanya di sini adalah kalau DDTK dia bentuk pertanyaan yang mana ada 10 item pertanyaan. Sedangkan DDST ini adalah bentuk perkembangan anak. Bentuk perkembangan anak yang terdapat 125 gugus. Oke. Apa DDST? Yaitu Denver Development Screening Test. Salah satu metode screening terhadap perkembangan adanya penyimpangan dari perkembangan anak. Formulir DDST ini terdapat 125 gugus. Maksudnya di sini nih. Ini ada 125 gugus ya. Pemeriksaannya dilakukan pada anak mulai usia 0 bulan sampai dengan kurang dari 6 tahun. Ini format DDST-nya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Sama dengan DDTK. Langkah-langkahnya yaitu kita siapkan tempat, terus jenis-jenis permainan, kooperatif dengan orang tuanya. Aspek yang dinilai juga sama dengan DDTK. Aspek perkembangan yaitu motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan psikososial. Skala umur tertera pada bagian atas formulir yang terbagi dari umur dalam bulan dan tahun sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Jadi di sini mulai lahir sampai dengan 6 tahun. Ya, setiap ruang antara tanda umur mewakili 1 bulan sampai anak berumur 24 bulan. Maksudnya seperti ini. Setiap satu ini ya, bahwa ini mewakili 1 bulan, garisnya satu ini mewakili 1 bulan sampai anak berusia 24 bulan. 24 bulan berarti 2 tahun. Kemudian berikutnya mewakili 3 bulan sampai anak berusia 6 tahun. Jadi setelah 24 ini, setiap garis ini itu yaitu usianya 3 bulan. Ya, usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Saya ulang, di sini mulai dari 0 sampai dengan 24 bulan, di setiap garis ini mewakili 1 bulan. Maksudnya usia anak, kita hitung 1. Setelah 24 bulan, di setiap garis 1 ini mewakili 3 bulan. Lanjut. Di sini ada keterangan bahwa contoh di sini berjalan dengan baik. Artinya 25% populasi anak sudah dapat berjalan dengan baik pada usia 11 bulan lebih. 50% pada usia 12 lebih. Dan pada ujung sebelah kiri dari daerah hitam menunjukkan bahwa 75% populasi sudah dapat berjalan dengan baik. Maksudnya seperti ini, ketika kita nanti kemampuan anak sampai dengan yang diarsir, maka dia adalah 75% sampai dengan 90% kemampuan perkembangan anak itu baik. Pada beberapa tugas perkembangan terdapat huruf dan angka pada ujung kotak sebelah kiri. Report yaitu laporan. Tugas perkembangan tersebut dapat lulus berdasarkan laporan dari orang tua atau pengasuh. Akan tetapi apabila memungkinkan maka penilai dapat memperhatikan pada yang bisa dilakukan oleh anak. Sama ketika kita menilai perkembangan anak, selain kita melakukan pertanyaan kepada orang tua, juga kita mengobservasi secara langsung kepada anaknya. Langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita menyapa orang tua dulu, terus kita menjelaskan
kita menjelaskan kepada orang tua bahwa kita akan melakukan pemeriksaan perkembangan. Terus setelah itu kita menghitung umur. Umur nanti ya. Nah, contoh di sini hitung umur anak. Tanggal periksa dikurangi dengan tanggal lahir. Contoh di sini tanggal periksa yaitu tanggal periksa di sini tanggal 11 bulan 3 tahun 2016. Tanggal lahirnya tanggal 5 bulan 1 tahun 2015. Kita kurangi sehingga usia anak 1 tahun 2 bulan 6 hari. Saat kita menghitung usia anak kurang 2 tahun, maka kita harus melakukan koreksi. Artinya melakukan koreksi, kita tanyakan ke ibunya, Bu, apakah dulu anak ibu ini lahirnya usia kehamilannya 9 bulan atau kurang dari 9 bulan? Apabila ibu itu menjawab kelahiran anaknya kurang dari 9 bulan, maka kita harus melakukan koreksi. Kita tidak bisa menyamakan perkembangan anak yang lahir secara arterem dan yang lahir secara prematur. Ya, kita lakukan koreksi. Contohnya seperti ini. Lanjut, Mas. Lanjut dah. Di sini. Setelah kita menentukan umur, kita tadi sudah tahu bahwa contoh salah satu di sini anak tadi berumur 14 bulan, 12 bulan lebih, 13 bulan lebih, maka kita tarik garis lurus. Contoh di sini seumpama kita menghitung umur anak, kita ketemunya 12. Maka ini kita tarik lurus garis sampai ke bawah 12. Ya. Tarik lurus 12. Setelah kita tarik lurus ke 12, kita lihat mana yang masuk di dalam garis ini. Kalau dia masuk di dalam garis yang hijau, berarti anak ini harus sudah bisa melakukan perkembangan tersebut. Ya, lanjut di sini. Lanjut, Mas. Bila anak tersebut tidak mampu, maka kita atau dia menolak, ya, maka kita harus melakukan uji coba. Terus setelah itu kita beri skor. Pas atau lulus, anak melakukan uji coba dengan baik, atau ibu pengasuh anak memberi laporan anak dapat melakukan. File gagal, anak tidak dapat melakukan uji coba. No opportunity, anak tidak ada kesempatan atau anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba. Reversal atau menolak, anak menolak untuk melakukan uji coba. Interpretasi penilaian jika 1 lebih bila mana lewat pada uji coba yang terletak di kanan garis umur dinyatakan perkembangan anak lebih pada uji coba tersebut. Maksudnya seperti ini. Bila ini kita tarik garis lurus, dia lebih, maka perkembangannya lebih. Normal. Bila gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur dikategorikan sebagai normal. Demikian juga bila anak lulus atau gagal atau menolak pada tugas perkembangan di mana garis umur terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan sebagai normal. Saya perjelas lagi tadi bahwa yang dikotai yang tidak diarsir ini adalah penilaiannya antara 25 sampai dengan 75. Sedangkan yang diarsir adalah 75 sampai dengan 90. Apabila anak itu masih dalam batas yang diarsir atau yang tidak diarsir dalam satu kausen, bila satu gagal maka masih dinyatakan perkembangannya normal. Kausen atau peringatan. Bila seorang anak gagal atau menolak tugas perkembangan di mana garis umur pada atau antara persentil 75 dan 90. Jika anak tersebut pada ditarik garis ini dia seharusnya bisa, contoh di sini, anak mampu memakai baju sendiri. Seharusnya anak itu harus bisa menggunakan baju sendiri, tetapi anak tersebut belum bisa menggunakan baju, maka kita berikan penilaian kausen atau peringatan.
delayed atau keterlambatan bila seorang anak gagal atau menolak melakukan uji coba yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur, maka dia dikatakan keterlambatan. Artinya seperti ini, dia seharusnya ditarik garis ini yang diarsir, dia sudah harus bisa, tetapi dia tidak mampu, maka dia dikatakan keterlambatan. Ya. Yang selanjutnya no opportunity atau tidak ada kesempatan. Pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan, orang tua melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan tersebut. Hasil ini tidak dimasukkan dalam mengambil kesimpulan. Artinya anaknya jika disuruh dia tidak mau atau ketakutan, maka dia dikatakan tidak ada kesempatan. Selama tes perkembangan, amati perilaku anak, ya. Amati perilaku anak. Contohnya, dia anaknya patuh apa tidak, tertarik dengan sekelilingnya, ketakutan, atau dia memperhatikannya bagaimana. Bagaimana menginterpretasi DDST? Jika perkembangan normal, bila tidak ada keterlambatan atau paling banyak satu caution. Lakukan ulang pada kontrol berikutnya. Kalau DDST ini interpretasinya bila ada satu caution dia keterlambatan, maka kita katakan normal. Contohnya di sini, harusnya dia di 90% dia sudah bisa memakai baju sendiri, tetapi anak itu tidak bisa memakai baju sendiri. Kita perhatikan yang sebelahnya, bawahnya lagi. Kalau yang bawahnya, oh anaknya ternyata bisa setelah memakai baju ini. Dia memasukkan benda ke dalam cangkir atau dia minum, ini dia bisa, maka ada satu caution, ada satu kotak, maka itu masih kita kategorikan sebagai perkembangan normal. Suspek, bila didapat dua caution, ya lebih dari satu caution atau lebih dari dua caution, maka dia dikatakan suspek. Artinya, bila ada satu kotak ini dia tidak bisa, lebih dari satu kotak atau dua, maka dia dikatakan suspek. Kita menganjurkan untuk 1-2 minggu lagi periksa ulang. Dan jika tidak dapat diuji, bila ada skor menolak pada satu uji coba terletak di sebelah kiri garis umur. Bila tidak dapat diuji, ada anak yang seharusnya dia bisa mampu melakukan perkembangan tersebut, tetapi dia menolak. Cara menghitung usia anak, contoh kedua, tanggal periksa dikurangi tanggal lahir. Di sini tanggal periksanya tanggal 5 bulan 5 2020. Sedangkan tanggal lahirnya tanggal 10 bulan 10 2019. Sekarang mohon diperhatikan, 5 dikurangi 10 tidak bisa. Maka di sini harus pinjam bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka di sini 5 ditambah 30 hari menjadi 35. 35 dikurangi 10 menjadi 25. Ya. Ini tadi sudah dipinjamkan ke sini, jadi ini menjadi 4. Nah, 4 dikurangi 10 tidak bisa, maka dipinjamkan dari tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Maka di sini 4 bulan ditambah 12 sama dengan 16. 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Nah, di sini tadi sudah dipinjam jadinya tetap 19. Ini tidak, ini 0. Jadi usia anak 25 hari 6 bulan. Nah, 25 hari ini melebihi dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Jadi usia anak 1 bulan ditambah 6 bulan sama dengan 7 bulan. Nah, contoh kedua, usia anak tersebut adalah 7 bulan. Setelah itu kita lihat format DDTK dan DDST. Contohnya yaitu 7 bulan. Maka di sini kita tarik garis, di sini kan 1 bulan.
Ingat, pada saat garis ini dimulai usia 0 sampai dengan 24 bulan, maka di setiap garis ini mewakili 1 bulan. Dan setelah 24 bulan, di setiap garis ini mewakili 3 bulan. Di sini tadi saya memberikan contoh menghitung anak dengan usia 7 bulan. Maka di sini kita tarik garis lurus sampai ke bawah, ya. Kita tarik garis lurus ke bawah 7 bulan. Nah, di sini 7 bulan, contoh di sini. Di sini ada yang diarsir hijau. Diarsir hijau seharusnya ini anak sudah mampu mengelambaikan tangan. Ya, ini. Jika di sini anak belum mampu, anak ini belum mampu, tapi di sebelah, terus kita lihat di sebelah kirinya ini. Anak bisa menggunakan memasukkan benda di dalam mulut. Nah, di sini kalau ini sudah bisa, maka satu kausen ini yang tidak bisa dan ini bisa, maka dikatakan perkembangan itu normal. Nah, jika di dalam yang garis ini bisa, terus kita lihat di sisi kanan ini contohnya di sini anak bisa memegang benda. Nah, di sini bisa, maka perkembangan anak lebih, ya. Kalau di sini tidak bisa, terus di sini tidak bisa, maka anak itu mengalami peringatan di dalam perkembangan. Sama juga nanti yang ditarik, yang di garis lurus yang di sebelah bawah ini, kita lihat bahasanya, ya. Bahasanya bagaimana? Anak mampu menyebutkan satu kata. Nah, ini sudah bisa. Terus kita lihat ke sampingnya lagi, ke kiri. Anak bisa mengoceh. Nah, jika anak ini yang kita tarik garis ini belum bisa, maka kita lihat yang sebelah sini. Anak menoleh ketika diberi mainan icik-icik. Nah, kalau ini bisa berarti perkembangannya anak itu normal. Tetapi jika satu kausen ini tidak bisa, satu kausen tidak bisa, maka ini anak mengalami gagal tumbuh. Sudah. Tindakan apa? Ya, bila suspek, maka kita langsung segera mengevaluasi untuk menentukan diagnosa, kemudian melakukan intervensi. Normal kita melakukan stimulasi dan kita anjurkan untuk periksa ulang 1-2 minggu. Demikian keterangan saya tentang penyampaian materi saya tentang DDST.